Oke, kali ini gue kedatangan keyboard baru lagi dari Digital Alliance yang katanya kalau misalkan lu beli keyboard ini lu berkesempatan dapat peripheral gaming lainnya kayak kursi gaming, mouse gaming ataupun headset gaming. Banyak yang bakal gue infoin tentang keyboard baru ini plus juga dengan bonusnya. Tapi sebelumnya kita ada cuplikan berikut ini cuy. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gue saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Behalf. Behalf adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Behalf sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So tunggu apa lagi, langsung check out Behalf di link deskripsi di bawah. Behalf from Indonesian streamer. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gue Mirza dan kali ini gue bakalan ngebahas racun baru lagi buat kalian. Jadi setelah kemarin Digital Alliance itu sukses mengeluarkan keyboard yaitu Digital Alliance Mecha R dan seri R lainnya. Kali ini Digital Alliance masuk lagi nih keyboard terbaru, racun baru lagi nih buat kalian para penggemar keyboard yaitu Digital Alliance Mecha 8X. Belum lagi ada tambahan nih info nih dari Digital Alliance-nya, katanya kalau misalkan nanti lu beli keyboard ini lu berkesempatan nanti dapat kayak kursi gaming kayak gini. Dapat headset gaming plus juga dapat mouse gaming juga cuy. Widih, ini gila banget nih. Giveaway gila-gilaan lagi dari Digital Alliance cuy ya. Nah oke, banyak banget yang bakal gue infoin nanti apalagi dari masalah segi bonusnya, segi giveaway-nya. Tapi sebelumnya kita bakal bahas dulu tentang informatif dari si keyboard ini karena ini menarik banget keyboardnya. Baru pertama kali gue menggunakan keyboard ukuran 75% dengan 84 case. Bener gak 84? Gue lihat dulu ya. 84 case bener ya, 84 case ya, karena ya gue baru pertama kali, so jadi gue harus mastiin dulu 84 atau 86 ya kan. Nah jadi kita bakal experience pertama dari masalah segi unboxingnya. Yang pertama kemasannya dulu yang mungkin gue agak sedikit kecewa dengan Digital Alliance Mecha R kemarin. Kalau Mecha R kemarin dia eksklusif banget, so jadi kalau gue pajang gitu kan di tempat pajangan gue itu dia flat putih, jadi tulisannya Mecha R doang. Tapi kalian dia balik lagi ke gambar yang ya ada gambar keyboardnya gini. Sebenarnya nggak usah sih, ini udah tahu ini adalah Mecha 8X itu adalah keyboard, jadi nggak harus lagi digambar keyboard. Tapi nggak jadi masalah sih menurut gua karena di sini dia cukup informatif juga kan. Jadi nanti lu di depannya ini ada dua pilihan warna ya kan, ada warna hitam dan ada warna putih. Bukan berarti nanti keyboardnya bentuknya seperti ini ya kan. Nah lalu di belakangnya juga di sini juga cukup informatif. Jadi nanti ada spesifikasi ya, kalau misalkan lu agak sedikit bingung dengan masalah spesifikasinya lu bisa baca ulang di sini. Dan yang paling penting nanti ada FN combination function. Ya udah tahu kalau misalkan keyboard seperti itu bakal banyak fungsinya. Contohnya misalkan lu nanti dipakai buat word, pakai kabel atau dipakai kayak buat Bluetooth. Lalu juga nanti ada proses pemindahan Bluetooth antara device 1 ke device 2 ataupun sampai dengan device ketiga. Jadi lu harus hafalin banget semua tombol-tombol fungsian dari si keyboard ini cuy ya. Lalu juga untuk masalah fungsinya itu bisa lu nanti ganti untuk masalah kayak RGB-nya gitu ya kan. Nah oke, selanjutnya kita langsung experience dari masalah si unboxingnya dulu nih ya. Setelah gua buka gitu sidusnya ini, kita langsung disuguhi dengan keyboard Mecha 8X nya ini yang berwarna putih lagi ya. Aduh, wah gitu, kenapa harus warna putih lagi? Kemarin Mecha R warna putih ya. Oke, jadi nggak jadi masalah, nanti mungkin dikirimnya warna hitam gitu ya biar lebih gimana gitu, koleksi gua tuh putih semua ya. Jadi kita dapat langsung si keyboardnya ini plus juga nanti kita dapat kayak switch puller, key puller sama si keycap cadangan nih. Bukan keycap, sorry, buat si switch cadangannya. Nah, di sini switch cadangannya dia menggunakan OTMI switch dan yang gua pilih black switch lagi karena gua memang sekarang lagi hobi banget menggunakan black switch. Karena itu bener enak banget dipakai buat ngetik cuy ya. Dia memiliki actuation force sebesar 60 cn sehingga gua dipakai ngetik buat script kayak gini, gua dipakai kayak buat kerja itu enak banget. Anti typo dan suaranya pun bener-bener sangat gentle banget cuy. Nah oke, jadi kita langsung disuguhi dengan si keyboardnya ini. Nah mungkin kalau misalkan lu lihat kok beda banget ya, katanya dia bilang warnanya warna putih. Jadi begitu si keyboard ini datang, gua langsung ngerubah si keycapsnya ini. Kenapa ya? Karena kemarin si Mecha itu udah warnanya putih cuy ya. Jadi kalau misalkan gua bahas lagi warnanya putih ya gimana gitu kan, kurang bervariatif warnanya gitu. Padahal kalau warna hitam ya ini kita bisa bandingin, bisa compare antara warna hitamnya Mecha R dengan Mecha 8X itu kayak gimana. Tapi karena datangnya warna putih lagi, gua langsung merubah si keycapsnya ini menggunakan keycaps double injection. Tapi sebelumnya kita bakal ngobrolin dulu dari masalah keycaps bawaannya. Keycaps bawaannya pun juga hampir sama dengan yang
yang Mecha Air dia di sini menggunakan OM profile, terus juga dia masih plastik ABS dan dia menggunakan double injection. Karena di sini dia masih ada LED-nya sehingga kalau misalkan pakai double injection si LED-nya itu bisa lebih keluar lagi. Nah, di sini gua ganti dengan double injection, tapi di sini keycapsnya keycaps standaran aja. Di sini menggunakan keycaps ya bisa dibilang OM profile, plastiknya pun juga masih lebih rendah kualitasnya dibanding dengan yang bawaannya gitu sih. Yang gue pinggir sih biar lebih bervariatif aja warnanya gitu. Gue nggak mikirin dulu kualitas si keycapsnya kayak gimana. Jadi di sini gue ganti dengan warna hitam plus grey plus juga dengan ada warna merahnya, ornamen lagi biar lebih keluar lagi lah gitu kan, si aura keyboardnya itu biar lebih mencolok lagi gitu cuy. Di sini gue ganti dengan double injection juga gitu, cuman ya dia kurang bagus juga. Tapi ya untuk masalah LED-nya dia agak sedikit kurang kalau menggunakan si keycaps yang gue pakai ini. Kalau misalkan lo bawaannya itu keycapsnya bakal jauh lebih bagus untuk pencahayaan LED-nya coy. Oke, tadi kita ngomongin dari masalah keycaps, sekarang kita ngomongin dari masalah build quality dari si keyboard ini. Ada sedikit berbeda dengan digital Mecha Air kemarin ya, digital Alien's Mecha Air kemarin. Mecha Air kemarin dia memang buatnya jauh lebih berat ya cuy ya. Lalu juga ya kalau misalkan gua bandingin, gua timbang-timbang antara Mecha Air dan ini beratnya malah lebih berat Mecha Air. Padahal Mecha Air itu kemarin dia hanya 60 case gitu ya, keyboard 60%, tapi dia jauh lebih berat. Kenapa ini bisa nggak jauh lebih berat? Karena dari segi metalnya ini yang tidak terlalu tebal. Mungkin ada beberapa user keyboard yang memang tidak memperdulikan antara berat dari si keyboard ini. Tapi gue memang lebih suka keyboard yang jauh lebih berat ya cuy ya. Nah tadi sini pun juga untuk masalah build quality materialnya dia sama, masih menggunakan plastik ABS. Cuman yang gue ngerti apakah metalnya ini tuh sama tebalnya dengan Mecha Air kemarin ataupun enggak. Nah kalau misalkan kita balik ke belakang, di sini kita ada tombol Bluetoothnya on atau off. Cuman yang di sini gue ada sedikit kecewa, yaitu dari masalah dia tidak ada adjustable height-nya cuy. Wah, kenapa ini? Gue pernah punya juga satu keyboard yang nggak ada adjustable height-nya dan gue rasa itu kurang enak sebenarnya. Makanya kenapa gue tuh pengguna adjustable height, yang dimana kalau misalkan kita pakai adjustable height dia akan lebih enak lagi dan lebih tinggi lagi gitu. Tapi ya setelah gue pakai selama ini gue mulai membiasakan dimana keyboard tidak menggunakan adjustable height cuy. Nah, oke, selanjutnya kita ngomongin dari masalah switch-nya. Tadi gue udah singgung juga switch yang gue pilih yaitu adalah black switch. Ya sebagai informasi aja, nanti Digital Alliance ya Mecha 8 di sini akan memiliki 3 varian switch. Yang pertama red switch, black switch dan blue switch ya. Di sini gue pilih lagi yang black switch karena ini enak banget dipakai buat ngetik ataupun dipakai buat ngegame-game kasual, itu jauh lebih enak banget cuy. Cuma untuk masalah klikinya di sini memang dia gentle gitu, lebih ke gentle. Jadi kalau misalnya kalian suka berisik-berisik kliki-kliki, kalian pilihnya jelas kalau pakai yang blue switch. Kalau misalkan kalian hobinya ngetik kayak gua gini, ngetik script ataupun dipakai buat kerja sehari-hari, memang lebih gentle, memang lebih enak yang blue switch karena dia memiliki actuation force sebesar 60 cm sehingga lu bakal anti typo mania cuy. Nah oke, tadi kita ngomongin dari masalah switchnya ya. Di switchnya ini pun dia sudah support untuk removable switch. Tapi di sini dia switchnya menggunakan yang OTEMU ya. Gua tidak tahu di sini apakah dia hot swap ataupun enggak karena tidak ada info juga, karena ini kan dia baru mau rilis banget. Gue belum tahu apakah dia hot swap atau enggak. Setelah gua tanya ke teman-teman gua, ada yang bilangnya ini hot swap, ada yang bilang dia cuma removable OTEMU switch aja. Gua belum dapat informasi di situ karena ya memang gua belum master banget dalam segi si pengkeyboardan ini ya. Tapi yang gua lihat sih kalau misalkan selama ini gua punya 3 keyboard yang semuanya switchnya OTEMU itu support semuanya kalau misalkan gue pengen ngeganti si switchnya ini cuy. Dan di sini gue belum pernah coba pakai switch yang apa namanya, yang cherry ataupun yang Gateron gitu. Gateron pun juga ada yang memang dia tidak bisa di removable gitu. Jadi gue nggak bisa cobain semuanya ke sini. So jadi kalian pastiin dulu kalau misalkan kalian pengen cari yang hot swap, kalian mungkin nanti bisa tanyain langsung ke Digital Alliance Customer Service-nya itu cuy. Tapi kalau misalkan kalian memang sebelumnya pengguna OTEMU dan punya switch cadangan OTEMU, ini udah pasti support dengan pakai OTEMU 3 pin ya cuy. Oke, tadi ada yang lupa ya cuy. Di sini gue kasih tahu juga kalau misalkan dia ini fiturnya adalah fitur ya Bluetooth, tapi di sini lu juga masih dikasih kayak kabel USB-nya. Agak sayang sekali kalau misalkan kabelnya pun juga ini belum di braided, jadi kayak misalkan ya masih yang polosan kayak gitu lah. Tapi karena ini memang fiturnya diunggulkannya adalah fitur Bluetoothnya, so jadi kalau misalkan kalian suka wireless tanpa bermain game, ini masih oke dan masih support banget. Tapi kalau misalkan dipakai game mau nggak mau, kalian wajib menggunakan si kabelnya. Cuman di sini ya mana ada juga seorang keyboard mania yang menggunakan kabel bawaannya, tetap kalian harus menggunakan kabel modular ya cuy. Di sini bakal gue liatin sedikit cuplikan di saat gue menggunakan si Mecha 8S ini, plus juga sudah dimodifikasi dengan keycapsnya, ditambah dengan kabel modular yang menurut gue ini
perpaduan yang sangat cantik banget di setup meja kalian cuy ya. Pasti mau kan punya keyboard kayak gini plus dengan modularnya, wajib lah. Di sini gue tidak menggunakan versi yang Bluetooth-nya, gue pure menggunakan si kabel ditambah dengan kabel modularnya, kan ngebuat si keyboard ini makin cakep banget cuy. Oke, di sini gue juga kasih info juga kalau misalkan si keyboard ini tuh juga sudah water resistant atau splash resistant, yang dimana di saat lu nanti bermain game gitu kan, terus lalu lagi ambil minuman lu tumpah ke keyboard ini, itu masih aman-aman aja. Tinggal lu hair dryer ataupun lu kibas keyboard ini masih work all 100%. Kalau ada masalah tinggal garansiin aja, bener nggak ya kan? Lalu si keyboard ini juga dilengkapi dengan fitur Bluetooth, yang dimana lu tidak harus Bluetoothnya ke dalam si PC aja, ke dalam smartphone pun juga sangat oke. Nah di sini pun juga dia bisa support sampai dengan 3 device. Kalau misalnya lu punya device mobile, punya device laptop, ataupun ya punya device lain yang bisa menggunakan si keyboard Bluetooth, ini udah support banget. Di sini pun juga gua ada cobain ke dalam MacBook Pro gua di sini, dan hasilnya lancar banget, nggak ada delay sama sekali, dan mantep banget kayak busan dipakai buat ngetik-ngetik cuy ya. So jadi ini work banget sih Bluetoothnya, dipakai ke MacBook, dipakai ke iPhone, dipakai ke iPad gitu kan, ke Windows, ini udah sangat oke banget ya kan. Nah lalu selanjutnya di sini gue bakal explain saat gue menggunakan keyboard ini untuk ngetik nih ya, karena memang di sini gue Black Swiss ini enak banget dipakai buat ngetik. Enak lah kalau misalnya kalian yang mungkin pernah menggunakan yang Red Swiss ataupun Brown Swiss, itu hampir sama ya karakternya. Cuman kalau gue bandingin ya, gue di belakang gue ada yang Brown Swiss, dan di sini kenapa gue tetap kekeh menggunakan yang Black Swiss, karena lebih enak aja gitu. Suara typing testnya tuh lebih gimana lah ya, lebih gentle, lebih enak. Kalau misalkan Brown ya memang enak, cuman kalau misalkan dipakai buat ngetik kayak ada suara gue yang ngebuat si pikiran gue tuh wah kayak nggak enak lah gitu kan. Tapi kalau di main game Brown Swiss itu memang jauh lebih enak banget. Nah untuk Black Swiss ini dipakai buat pengetikan jauh lebih enak ya, jauh lebih enak banget. Dipakai buat game juga bisa dibilang ya 50% lebih kurang enak dibanding dengan Brown Swiss gitu cuy. Cuman karena di sini gue punya 3 keyboard ya. Yang pertama gue pakainya buat game, dipakai kedua di gue buat sambung buat ke iPad, yang ketiga ini nanti dipakai buat MacBook karena MacBook ini dipakainya buat banyakan ngetik script. Jadi gue menggunakan kebanyakan dipakai untuk ngetik, ini enak banget. Lalu experience sifat main game tadi gue bilang juga, kalau misalkan gue dipakai buat main game FPS memang enak ya, sebenarnya biasa-biasa aja gitu, nggak kayak gimana. Cuman untuk masalah typing sensation-nya karena di sini gue menggunakan headset gitu, jadi nggak kedengaran suara ketikan gue seperti kayak gimana. Ya masih biasa aja standar enaknya. Cuman kalau misalkan lu pengen jauh lebih enak lagi, lu bisa nanti pakai yang Blue Swiss. Nah di sini gue belum coba yang Blue Swiss-nya kayak gimana. Cuman gue pernah nyobain main game menggunakan Blue Swiss, memang kita jauh lebih semangat lah, lebih enak lah gitu ya. Feelnya lebih gue lebih clicky lah kayak gitu cuy ya. Nah oke, selanjutnya di sini gue bakal kasih suatu demo typing test di saat gue menggunakan si keyboard ini, kayak gimana suaranya. Nah di sini gue udah rubah si switchnya, jadi suaranya dia akan lebih berbeda dibanding kita menggunakan yang warna putihnya. Kalau misalkan kalian penasaran yang warna putihnya kayak gimana, itu sama banget dengan yang Mac Air kemarin cuy ya. Jadi suaranya hampir sama, makanya kenapa gue ganti si switchnya ini, karena suaranya gue pengen ada sedikit beda kalau gue menggunakan si keycaps biasa aja nih. Padahal keycapsnya biasa aja, nggak mahal-mahal banget ya. Ini yang standarnya 150 ribuan, tapi hasil suaranya bisa sangat luar biasa banget dipakai Digital Alliance ini. Ini adalah hasil si typing testnya Digital Alliance Mac Air di scenes berikut ini cuy. Nah oke, mungkin sekian aja untuk review gue tentang keyboard terbaru dari Digital Alliance Mecha 8X ini. Apakah recommended? Jelas recommended banget ya. Karena ya kalau misalkan kalian yang agak sulit menggunakan keyboard 60%, agak sulit menggunakan keyboard 68%, dan lu masih membutuhkan tombol fungsional, lu wajib banget menggunakan Mecha 8X ini. Kalau gue pribadi ya gue mah enak-enak aja, karena memang gue banyak koleksian juga dari keyboard ya. Jadi kalau misalkan gue nggak suka pakai ini, tinggal ganti lagi begitu kan. Makanya koleksi keyboard kemarin ada Digital Mecha Air, hajar. Mecha 8X ini juga hajar. Nanti keluar keyboard yang lainnya yang kayak Mecha Fighter yang lainnya tetap hajar lah. Mecha Master pun yang kayak buat full size-nya itu loh hajar. Semuanya pokoknya koleksi semua keyboard dari Digital Alliance biar kalian bisa ganti-ganti keyboard begitu cuy ya. Oke, ada satu info lagi nih ya. Tadi gua ngomongin juga giveaway-nya hampir lupa ya. Hampir kelupaan tentang info giveaway-nya. Jadi setiap lu nanti pembelian si Mecha 8X lu bakal mendapatkan suatu kupon nih cuy. Ya kan, kapan lagi ya Digital Alliance dapat giveaway
kursi gaming gitu kan. Nah, nanti si kuponnya tuh bakalan berbentuk seperti ini cuy ya, berwarna kuning ini, dan tulisannya ada DA Royalty Reward. Apa sih DA Royalty Reward? Jadi gini ya, gua bacain sedikit sini. Ayo ikuti dan buat video, review atau testimoni kreasimu tentang produk Digital Alliance yang telah kamu beli ini. Upload di YouTube-mu, sertakan linknya, dan raih kesempatan untuk memenangkan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Wih, mau dong sepeda motor ya kan. Lalu 1 unit set PC gaming, 1 unit gaming chair, dan puluhan hadiah menarik lainnya. Jadi di saat lu nanti pembelian itu bakal dapat si kupon ini. Tadi kalau misalkan di saat lu unboxing nanti lu bakal dapat ini juga ya. Cuman nanti, nah di sini kan ada tuh tulisannya kode tiketnya. Kode tiketnya ini jangan sampai hilang, karena kalau misalkan lu nanti menang lu bakal ditagih nih si kupon ini tuh. Biar mana buktinya? Nah, ini buktinya ada di sini. Dan di belakangnya pun juga ada peraturan-peraturan tulisnya. Ya, misalkan kayak wajib follow Instagram Digital Alliance, sudah wajib untuk membuat 1 buah video full review gitu kan. Konten video wajib untuk menampilkan tentang produk dari wajah dan peserta kuis, semuanya di sini bakal jelas-jelas banget. Untuk selanjutnya nanti lu bisa cek di scenes berikut ini tentang semua 12 peraturan kuisnya ini kayak gimana, ataupun nanti di deskripsi, karena kalau gua bacain ini semuanya bakalan panjang banget gitu coy ya. Nanti peraturan kuisnya pokoknya enak banget, ini gampang banget. Kalau misalkan kalian yang memang seorang konten kreator gitu kan yang pandai ngomong di depan kamera, ini persyaratannya bakal gampang banget, dan gua pun juga di sini bakal ikutan ya kan. Mudah-mudahan aja menang 1 unit sepeda motor, lumayan kan ya. Nah, oke, mungkin saja untuk review dari gue ini ya. Jadi ini luar biasa banget dari Digital sekarang dari masalah keyboardnya MK8X ini. Yang pertama, yang kedua pun juga lalu kalian berkesempatan mendapatkan si DA Royalty Reward ini, dan 1 buah sepeda motor, dan juga kursi gaming dan peripheral gaming lainnya. Mantep banget ya kan. Nah, oke, mungkin saja untuk review dari gue, dan jangan lupa dan kesempatannya pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya. See you next video. Bye bye.